Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Asil Adani dengan NIM 28 dari kelompok 9. Saya ini akan mempresentasikan dengan tema pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian komponen evaluasi dalam kurikulum. Komponen evaluasi digunakan untuk melihat nilai dan seberapa efektif pencapaian yang sudah didapatkan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang sudah ditentukan. Hasil evaluasi ini bisa jadi bahan pertimbangan apakah kurikulum tersebut perlu dipertahankan ataupun tidak. Jadi dengan evaluasi akan diperoleh informasi akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajarannya. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari proses pengembangan kurikulum. Itu menurut Syarifuddin pada tahun 2020. Beberapa ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Hamid Hasan. Beliau ini mengartikan bahwa evaluasi sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai sesuatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Lalu yang kedua itu ada Tiller. Beliau ini menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan yang sudah tercapai atau terrealisasikan. Nah, yang ketiga itu ada Ari Kunto. Beliau ini menilai sebuah proses pengembalian keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk sehingga dapat dikatakan bersifat kualitatif. Ari Kunto ini juga menambahkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana nih dan dalam hal apa ataupun bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai yang kemudian akan dipakai sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan pengertiannya, kurikulum ini adalah salah satu komponen modul ajar yang disusun sedemikian rupa sebagai pedoman penilaian dalam pelaksanaan proses pendidikan di lembaga formal. Bagi guru, kurikulum ini dianggap sebagai buku pedoman ketika melakukan proses belajar mengajar dan hal ini akan memudahkan untuk menyampaikan materi pelajaran secara tepat. Nah, sedangkan komponen kurikulum ini merupakan cangkupan pembelajaran yang didasarkan pada suatu gagasan atau prinsip yang akan menjadi sandaran atau pegangan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Nah, selanjutnya pada materi kedua ini ada perbedaan antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan memberikan contohnya masing-masing di antara itu. Istilah evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang artinya itu adalah penilaian. Evaluasi ini memiliki banyak arti yang berbeda dan menurut Wang dan Brown dalam buku yang berjudul Essentials of Educational Evaluation dikatakan bahwa evaluation refer to the act of process to determining the value of something, yang artinya itu adalah evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu sesuai dengan pendapat tersebut. Maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Dan menurut Benjamin Bloom, evaluasi merupakan handbook on formative and summative evaluation of student learning.
Nah, artinya itu adalah evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan atau tidaknya perubahan yang terjadi pada anak didik. Nah, jadi kita itu sebagai guru harus yakin bahwa pendidikan dapat membawa perubahan pada diri siswa. Nah, sedangkan evaluasi menurut Cross adalah evaluation is a process which determines the extent to which observations have been achieved. Yang artinya itu adalah evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan yang dapat dicapai. Definisi ini tuh menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajatnya dari mana suatu tujuan dicapai. Nah, dari 3 pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi ini adalah proses menentukan nilai suatu objek berdasarkan suatu kriteria tertentu, di mana objeknya ini adalah hasil belajar siswa dan kriterianya adalah ukuran di antara sedang, rendah, atau tinggi. Contohnya itu sekolah itu mengadakan survei kepada siswanya untuk mengetahui nih tingkat pemahaman siswa itu terhadap materi pembelajaran itu seperti apa. Nah, ada juga guru itu melakukan analisis terhadap hasil ujian siswanya untuk mengidentifikasikan materi yang sulit dipahami itu apa. Nah, di sini selanjutnya ada penilaian. Penilaian itu adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, angka atau deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi untuk mengembalikan keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk itu diperlukannya data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Jadi, penilaian merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disebut juga dengan KTSP yang berbasis kompetensi. Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencana, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengelolaan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Nah, contohnya itu adalah wawancara dengan guru, terus kepada kepala sekolah, atau bisa juga kepada pemangku kepentingan lainnya. Fokus grup diskusi untuk membahas isu-isu terkait kurikulum itu juga bisa. Lalu selanjutnya itu ada pengukuran. Pengukuran itu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, misalnya seperti suhu badan dengan ukuran berupa termometer yang hasilnya 360 Celcius atau bisa juga dengan 380 Celcius. Nah, dari contoh tersebut itu dapat dipahami bahwa pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodohnya orang yang membedakan dengan evaluasi. Nah, yang membedakannya itu adalah bahwa evaluasi ini mencangkup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Dengan demikian, berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum ini adalah suatu proses untuk mendiagnosis kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, contohnya itu adalah penggunaan tes terstandar untuk mengukur pencapaian kompetisi peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, atau bisa juga dengan survei kepuasan peserta didik terhadap kualitas pembelajaran dan sarana prasarana di dalam sekolah tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi kurikulum. Nah, fungsi evaluasi kurikulum untuk mengukur efektivitas pembelajaran
memperbaiki kurikulum dan meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu agar mengetahui sejauh mana nih siswa memahami materi yang diajarkan, terus mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah berhasil atau tidak, dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Selanjutnya ada peran penting. Di sini ada peran penting, yaitu evaluasi kurikulum berperan penting dalam memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung pengembangan kurikulum yang responsif. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan evaluasi kurikulum. Menurut Nasution pada tahun 2010, evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuan. Yang paling penting diantaranya adalah mengetahui hingga peserta didik mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan, menilai efektivitas kurikulum, dan menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan sinkronisasi. Lalu ada manfaatnya. Evaluasi kurikulum ini bermanfaat untuk mengetahui efektivitas pembelajaran, mengetahui sejauh mana nih siswa pemahaman materi, mengetahui apakah kurikulum memenuhi tujuan, dan mengetahui apakah siswa ini benar-benar belajar. Jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Setiap jenis evaluasi itu memiliki keunggulan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan konteks pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, karena itu kita itu harus memahami perbedaan antara jenis-jenis evaluasi seperti evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, dan formatif, serta cara implementasinya dalam proses pembelajaran ini akan membantu pendidikan dan peserta didik dalam mencapai tujuan dan hasil pembelajaran yang diinginkan. Jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran yaitu yang pertama kan ada evaluasi penempatan. Sebelum peserta didik memulai program pembelajaran awal nih, atau berpartisipasi dalam pendidikan hanya sampai batas tertentu, evaluasi penempatan ini harus dilakukan untuk menentukan kondisi peserta didik, mengukur tingkat kesiapannya, terus dan menilai pengetahuan sehubungan dengan pelajaran yang akan dia ikuti. Dan yang kedua ini ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan di tengah-tengah program pembelajaran dengan tujuan untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik kepada guru dan peserta didik. Meskipun pendidik mengetahui nih bagaimana kurikulum yang biasanya sulit dipahami oleh peserta didik, namun peserta didik ini dapat menggunakan informasi untuk mengidentifikasikan bidang-bidang tertentu yang masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga ini ada evaluasi diagnostik. Melalui evaluasi ini tuh guru dapat belajar tentang masalah yang muncul ketika peserta didik kesulitan dalam belajar. Itu menurut Putro pada tahun 2003. Dengan mengidentifikasikan area kelemahan peserta didik dan faktor penyebabnya, guru itu dapat membantu peserta didik dalam mengatasi tantangan ketika terlibatnya dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan bidang studi mereka. Yang keempat, ada evaluasi sumatif. Nah, biasanya ini dilakukan pada akhir semester nih, atau tingkat pendidikan yang bertujuan untuk menentukan seberapa jauh program hasil belajar diimplementasikan. Nah, tentu saja nih bergantungan pada sejumlah faktor. Hal ini berkaitan dengan guru, peserta didik, kurikulum juga, dan strategi pengajaran atau sebagainya. Dan selanjutnya ada teknik dan instrumen penilaian. Jadi, yang pertama itu ada teknik penilaian pengetahuan. Penggunaan penilaian yang diimplementasikan atau yang dilakukan oleh guru, yaitu kebutuhan mutlak dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar sebagai kelanjutan dari Kurtilas atau bisa disebut juga dengan kurikulum 2013. Penilaian pada ranah pengetahuan atau aspek kognitif penilaian ini dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain yaitu tertulis, lisan, penugasan, atau juga melakukan instrumental yang sesuai untuk penilaian pada bidang kognitif. Pendidikan melakukan penilaian kemampuan pada aspek pengetahuan peserta didik melalui tertulis, lisan, ataupun penugasan. Nah, yang kedua ada aspek penilaian sikap. Ranah afektivitas merupakan ranah yang berhubungan dengan metalis dan nilai. Misalnya nih ya, yang berkaitan
dengan karakteristik perilaku peserta, perasaan, minat, sikap, emosi, ataupun nilai. Kemampuan pada aspek ini berhubungan dengan minat dan metalitas yang muncul dari dalam berupa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, keberanian, percaya diri juga, jujur, dan saling menghargai dan mampu mengendalikan diri. Dan yang ketiga, ada teknik penilaian keterampilan. Apa sih itu? Nah, jadi ranah psikomotorik merupakan ruang yang berkaitan dengan keahlian atau kapasitas untuk bertindak setelah individu mendapatkan pengalaman belajar. Psikomotorik ini dihubungkan dengan hasil belajar yang dicapai dari kemampuan yang juga merupakan ketercapaian hasil dari sebuah kompetensi pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam membuat evaluasi. Langkah-langkah menurut Anna Sudjono, evaluasi dapat dilakukan tepat waktu dan menghasilkan temuan yang memadai jika dilakukan beberapa tahap proses pembelajaran. Di antaranya itu menempatkan tujuan, memilih desain evaluasi, membuat alat evaluasi, mengumpulkan data, menginterpretasikan dan mengevaluasi serta menindaklanjuti. Itu menurut Sudjono pada tahun 2012. Yang pertama itu ada menentukan tujuan. Sebelum melakukan evaluasi hasil belajar, diperlakukan persiapan yang tepat. Tujuan evaluasi ini, proses pembelajaran dapat dituangkan dengan bentuk pernyataan atau pertanyaan. Umumnya, evaluasi belajar harus berusaha untuk memberikan jawaban atas pertanyaannya, seperti apakah pemilihan data dan penggunaan strategi pembelajaran oleh guru itu sudah efektif, apakah penggunaan media belajar oleh guru itu efektif, apakah cara mengajar guru menarik dan sesuai dengan pokok bahasan materi yang dibahas, mudah diikuti dan berdampak pada peserta didik sehingga mudah dipahami materi pembahasannya. Nah, bagaimana nih tanggapan peserta didik terhadap materi yang dibahas dalam kaitannya dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai? Lalu apakah peserta didik antusias dalam mempelajari materi yang akan dibahas? Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Dan peserta didik ini belajar mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru ataupun tidak. Nah, itu tuh tadi pertanyaan-pertanyaan tentang menentukan tujuan. Nah, yang kedua menentukan desain evaluasi. Jadi, rencana evaluasi proses dan pelaksanaan evaluasi merupakan bagian dari desain evaluasi proses pembelajaran. Strategi evaluasi proses pembelajaran berbentuk matriks dengan kolom-kolom yang mencangkup responden, waktu, nomor urut, informasi yang dibutuhkan, indikasi, dan pendekatan, seperti teknik dan instrumen. Selain itu, guru mata pelajaran yang bersangkutan adalah orang yang melaksanakan evaluasi proses menurut Afriandi 2020. Nah, yang ketiga, melakukan verifikasi data nih. Sebelum diproses lebih lanjut, data yang diperoleh itu harus disaring. Penyaringan sering disebut sebagai verifikasi data atau penelitian data. Tujuan dari verifikasi data adalah untuk membedakan antara yang baik ataupun yang buruknya, yaitu membantu dalam proses keakuratan sehingga dapat lebih memahami individu atau kelompok yang sedang dievaluasi, menurut Saada pada tahun 2022. Dan yang keempat, mengelola dan menganalisis data. Tujuannya itu untuk memberikan konteks atau makna mendalam bagi informasi yang dikumpulkan selama upaya penilaian. Prosedur statistik dapat digunakan untuk menangani atau menganalisis data. Beberapa contoh dari pendekatan ini termasuk menghitung rata-rata, standar deviasi, menilai, korelasi, mengumpulkan, serta mengatur data melalui tabel atau diagram grafis. Nah, yang kelima ini memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Jadi, proses penafsiran data dari evaluasi pembelajaran melibatkan penempatan makna yang ditentukan dalam data yang telah diproses dan dianalisis ke dalam kata-kata. Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari implementasi data penilaian, yaitu tujuan evaluasi harus disertakan dalam kesimpulan yang diambil dari temuan-temuan yang ada. Nah, yang keenam ini, tindakan hasil lanjut evaluasi. Evaluator dapat membuat penilaian atau membuat kebijakan yang tepat sebagai tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan penilaian berdasarkan data hasil evaluasi yang dikumpulkan,
diorganisir, diolah, dievaluasi, disimpulkan, sehingga dapat dipahami nih apa itu maknanya menurut Syamsubi pada tahun 2023. Kesimpulannya adalah komponen evaluasi dalam kurikulum adalah proses pengumpulan data untuk menilai keberhasilan kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum. Dengan demikian, pengertian evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Fungsi evaluasi kurikulum ini untuk mengukur keefektivitasan belajar, memperbaiki kurikulum, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu ada juga perannya itu untuk memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung pengembangan kurikulum yang responsif. Tujuan dari evaluasi kurikulum ini mengetahui bagaimana peserta didik mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan, menilai keefektivitasan kurikulum, dan menentukan faktor biaya ataupun waktu dan tingkat keberhasilan sinkronisasi. Evaluasi kurikulum bermanfaat untuk mengetahui efektivitasan belajar, mengetahui nih sejauh mana siswa memahami materi, mengetahui apakah kurikulum memenuhi tujuannya, atau mengetahui apakah siswa ini benar-benar belajar ataupun tidak. Jadi setiap jenis evaluasi ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan konteks pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kita tuh memahami perbedaan antara jenis-jenis evaluasi seperti formatif, sumatif, diagnostik, dan formatif secara implementasi dalam proses pembelajaran akan membantu pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan dan hasil pembelajaran yang diinginkan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.